Salam, salam. Santai benar nih. Nih kita akan kena motor mami nanti. Berhenti dulu kata orang. Kata orang. Salam. Aku kamu merindu rawa sepenuh hati menghamba serahkan diri. Gitu nggak mau dia bilang takut. Kaget tadi ternyata tripod yang anak di belakang. Apa sih? Ayo di depan mami, ayo di depan. Takut. Salam Bapak Ibu. Saat ini kita sedang perjalanan untuk pelayanan, kita jalan kaki. Ya. Takutnya ada pintil lagi. Mulut kau, Gaby. Kita jalan kaki. Tanah begini, nggak ada lampu di jalan. Ya. Mana licin lagi. Licin. Dan juga berlumpur. Inilah indah kita dalam pelayanan di kampung ya teman-teman. Bantu ditetep layarnya. Kayak begini. Ya Allah, hampir aja jatuh. Ya ampun, licin benar. Kita pelayanan ke rumah jemaat ya. Awas licin dek. Woi. Gitu kan. Bantu ditetep layarnya teman-teman. 2 akun udah menghilang ya. Tuhan Yesus baik. Ini rumah jemaat yang kita layani malam ini. Mau pelayanan Pak? Salam. Ibadah di sini kita kah? Ibadah sini kita di luar. Habis diurut saya. Kaki Pak. Hah? Itulah mana kunci gereja, aku kunci itu. Jangan loncat-loncat, sakit lagi kakinya. Sayang tsunami. Dari mana Bu? Dari rumah. Ada air panas kah? Hah? Belum ada air panas. Aku mau minum air panas ya. Batuk aku. Yang jadi Salam. panas jadi. Masih panas? Ada bulucur.
Enak, lumayan badannya habis diurut barusan. Aku yang capek, hampir enggak sembahyang. Kenapa capek kau? Capek, hampir enggak sembahyang aku tadi. Bu, bulu bajong tuh nggak dijual kah? Apanya? Nabung. Belum, bulan depan lah. Bu yang dibulu ibu tadi pagi bang. Enggak, barang babinya itu bang. Tipis dagingnya, sedikit. Kalau ibu Sudah tua. Tadi pagi mau saya cek suruh bawakan sekilo udah jadi. Ngapa kau cuma sekilo? Tuh makan di gereja sana. Ada sayurnya. Betul bang. Ya kan? kalau ibu jual berapa sekilo daging? Belum pernah aku jual soalnya sih. 80. Ibu jualnya nggak pernah yang dipotong. Sistem ekor kan. Oh, Tapi nantilah bulan depan. Bulan depan emang aku potong. Bulan depan kan mau Natal. Ya emang iya. coba nontonnya pas Natal. Kan ada kan sayur untuk Natal. Tenang, sayur ada nanti babi. Tenang aja. Ya itu untuk di gereja, untuk kita di rumah. Oh. Bukannya di gereja yang kami bahas loh bu. Rumah. Untuk Di rumah. rumah untuk orang main. Di sini berapa? Itu di Meliau tuh mahal loh daging babi itu. Yang kampung. Sampai 13 tuh, 13. Sini bajong. Bukan kampung tuh. Yang tadi sini bu. Kalau di sini bukan kampung, udah di bajong. Bajong dijual. Bajong berapa? 90. Murah benar 90. Ah, tempat pelila 90. 90 Pak, orang jual ini. 90 Pak. Bajan. Itu baca. Itu bajang pelila 90. 95. Oke, kalau 90 tuh itu kayaknya susah mau pergi ke Israel kau. Kaya-kaya. Pakan soalnya udah mahal. Gila pakan tuh. Sini kan nggak dikasih pakan itu bu. Dikasih pakan sayur-sayur kan. Babi, keladi. Sisa-sisa nasi. Keladi itu Bang, segala pepaya itu cincang dimasak untuk kasihnya makan. Ubi cerdas. Nggak mau makan di sana. Hah? Nggak, kami itu nggak mau makan di sana. Sama, nih mau diajarin lagi babi aku. Babi aku belagu sudah. Direbus. Iya direbus. Nggak, punya aku kasih mentah. Nggak, Kalau biasa direbus dia nggak mau mentah. aku nggak mau makan mentah. Ubinya nggak mau makan mentah. Babi kamu Rebus. Banyak kali tingkahnya babinya. tuh parot tuh biar parot. Nggak mau dicincang gitu. Mau Oke, sebentar lagi setengah 8 guys. Celana mama. Orangnya belum datang. Yang lainnya belum datang. Siapa yang ditunggu? Mereka pikir Pak Kimpo udah ada sih. Udah kan? Udah. Pak Kimpa ada semua, cuma tinggal Kiki doang. berarti pakai Kimpo enggak ikut. Pak Kimpo udah bilang tadi, Enggak ya. karena habis hujan kayak jalan licin aku nggak bisa datang, dia bilang gitu. Nenek Ayu. nggak tahu kali. Nggak kenal. Tapi sudah ada yang nugal kak. Udah selesai. Nugal ganda bu. Yang paling Kali aja mau nugal dan udah pulang-pulang dari ladang. terakhir makan. Iya kak. Yang kemarin itu. Nugal udah tapi nama. Amin. Suara kau, Mes. Yang kecil itu pun nggak mau kalahan. Nenek dulu. Ayo, sayang. Sudah 2 tahun kali. Iya kan udah setahun lebih. Udah bosan. Nenek pedas gara-gara main. Ini sudah sekarang. Gara-gara main tuh. Gara-gara main. Satu hari dan nenek. Tania Kalau yang kampung berapa di sini? satu. Hah? 100 Berapa? kilo 100.000. Nah, gunting gitu. Makan tuh di gereja tuh ada. Hmm? Kerja bakti. Tidak apa ikan di atas deh. Ikan apa? Sampai sekarang kan? Nggak ada yang naik bang. Kami hari ini nggak saya.
Ada yang main Naik kemana? mamang sayur. Oh, mang sayur. Ya udah kalau gitu aku besok jalan sayur Jaya. Karena ada kues lah kalau sama aku. Nggak ada mereka ikan Jawa-Jawa itu pun nggak ada. Ikan apa mana main? Ikan apa deh? Ipan, ari Jumatnya biasanya nih ngayong tayo sa orang. Ya udah lah setengah 8 yuk. Enggak ada ini tunggu. Deh Piki udah kan. Let's go. Udah setengah 8. Karena mak itu memilih. Ayo duduk semua. Ayo kita mulai mau berdoa, woi. Woi, 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 woi. Main, main. Jadi pantas Pak Kipa, aku nyari mana kunci ini, ku taruh di depan keliling-keliling gereja macam keliling apa aja. Ya, pada keringat dong. Ayah, Itu yang bilang diam kan? Dia sendiri ngaku. diam tuh. Nana Mira diam tuh. Duduk ya. Nggak mau Mira dekat dia. Nggak mau orang kawannya karena yang nakal. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mulai ibadah kita, silakan untuk umatnya untuk berdoa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, minta Engkau telah mengumpulkan kami di rumah ini Tuhan, di tempat Bapak Jafir untuk memuliakan namamu. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari pagi, siang, dan malam ini Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Engkau untuk bungkus menyertai kami Bapak. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan syukur kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk lagu pembukaan kita nyanyikan Masuk Ruang Kudus. Baik, 1, 2, 3. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
bernamamu kudus, kudus Tuhan. Untuk lagu kedua, untuk firman Tuhan, kita nyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. 1, 2, 3. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan kepada kami, Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan mendengar dengan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati berikan hikmah didikan bagi yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar nama Tuhan dipermuliakan pada malam hari ini di rumah Bapak Javier. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Segala puji dan syukur, Tuhan Yesus baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, meskipun saat ini saya dalam keadaan sakit, tapi saya tetap bersukacita untuk melayani Tuhan. Ya, karena ini adalah juga amanat agung yang sudah Tuhan perintahkan kepada saya, ya, agar saya setia melayani sampai akhir hidup saya. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena dari tadi pagi sampai sore kita
bersama-sama untuk kerja bakti ya. Semangat terus ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Kita di sini bukanlah membangun rumah saya, tetapi kita membangun rumah Tuhan. Bagaimana kita ke depannya menjadi anak-anak pilihan Tuhan semua. Ya, kita di sini dari awal, dari pelayanan, pembangunan, pastori dan gereja pun semuanya mandiri, kita mengandalkan iman Bapak Ibu ya. Mari kita latih iman kita. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita hanya memiliki pengharapan itu hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan pada malam hari ini ada di Roma di pasal yang ke-8 ya. Kita lihat Roma pasal 8 ayat ke-18. Kita memiliki pengharapan itu ya, pengharapan anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah, kesayangan Tuhan ya. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi mari kita berbangga, bersukacita karena kita ini adalah anak-anak Allah, saudara. Ya. Mari kita buka firman Tuhan pada malam hari ini. Kita baca bersama-sama pengharapan anak-anak Allah. Ya. Mari kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, artinya ya, kita sebagai anak Tuhan, kita diproses ya oleh Tuhan Yesus. Tidak ada nyamannya, semuanya kita harus berjuang, kita harus sabar, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Ya. Dan di sini di ayat ke-25, saudara, kita buka ayat ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Saudara kaum Tuhan, ya. Kita sebagai anak Tuhan, banyak orang yang tidak dapat ya menerima keadaan yang terjadi dengan keadaan kita. Anda kalau sebelum kita bertobat, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin kita lebih banyak mengeluh ya, Tuhan kenapa ya kok kayak begini, kenapa kok kayak begitu. Bahkan saya sering bertanya kepada anak-anak Tuhan yang lain, bukan anak-anak di Priva ya, anak-anak Tuhan di Priva bukan, kenapa kok hari Minggu Anda tidak ibadah? Kenapa di hari Minggu ini kok Anda tidak bersama-sama memuliakan Tuhan? Apa dibilangnya? Dia bilang apa? Saya ibu kalau tidak kerja saya nggak dapat uang. Saya kalau tidak kerja ya, emangnya Tuhan bisa ngasih uang kepada kita? Banyak orang yang mengatakan itu. Ingat saudaraku, di Alkitab aja ya, 6 hari kita boleh bekerja, 1 hari itu untuk Tuhan. Apa susahnya untuk Tuhan? Tapi saya bersyukur ya, sebagai ibu gembala di sini, sebagai perintis jadi gembala sidang di kampung ini, saya bersukacita. Artinya meskipun kita di sini awalnya hanya 1 orang, tapi puji Tuhan sekarang semakin banyak, anak-anak semakin ribut ya, nggak masalah ya, biarkanlah karena anak-anak itu kesayangan Tuhan ya. Dan di sini saudara, kita sebagai anak Tuhan ya, kita harus bisa bersyukur dengan setiap keadaan kita. Amin. Nah, apapun kita tetap bersyukur, kita andalkan Tuhan. Memang Tuhan tidak mungkin memberikan kita langsung uang datang dari langit, tetapi Tuhan akan memberikan apa? Pengharapan ya. Tuhan akan memberikan pertolongan. Anda lihat, tidak usah dari pribadi Anda masing-masing saudara. Kalau kita lihat di saat kita pertama kali di sini ya, ibadah di kebun karet itu siapa? Saya, Bapak Taib ya, sama Mama ya, yang ada di sini saat ini ya. Ada Pak Darmo, ada Mama Cenut. Sampai saya ditanya sama Mama Cenut, kita ibadah Bapak Ibu ya. Kalau yang lain ini kan masih baru semua. Kita ibadah.
pasti kita ngeplak nyamuk ya Pak Taib ya. Keplak ya. Karena kenapa? Kita ibadahnya di kebun karet. Kebunnya tidak ditebas lagi. Hanya satu kotak aja yang ditebas untuk kita ibadah. Belum lagi waktu saya habis ibadah, duduk ternyata ada apa semut rang-rang gitu yang gede gitu. Sampai nenek Curut bilang begini, Ibu Diana, bisa nggak sih kita bangun gereja di sini? Apalagi kita ini tidak ada yang bantu. Ya. Apalagi kita nggak diberikan bantuan dari desa. Saya katakan, ya Tuhan yang bantu. Saya sebagai anak-anak Allah, ya, saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu bukan hanya dari manusia. Manusia itu hanya dipergunakan aja sama Tuhan. Pertolongan sesungguhnya adalah dari Tuhan. Amin. Ingat, jangan sekali-kali Anda mengandalkan manusia dalam hidupmu, tetapi andalkanlah Tuhan dalam setiap hidupmu, setiap masalahmu, setiap pergumulanmu. Ya. Seperti dalam perikop pada malam hari ini, pengharapan anak-anak Allah. Ya. Jadi saudaraku, kita sebagai anak Allah, kita hanya berharap kepada Allah. Ya. Coba Anda baca di Amsal 14 ayat ke-12. Ya. Pak Kimpa baca di Amsal 14 ayat 12, Pak Kimpa. Amsal 14 ayat 12. Mama Tania Yeremia 17 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Ada jalan yang bisa orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ayat 12. Ya, betul. Makasih ya Pak ya. Amin. Banyak orang yang mengira di sini saudara bahwa jalan ini sudah benar dan pasti akan memberikan jalan keluar. Ya, karena kenapa? Contoh ini ya, kita punya masalah. Kita punya masalah. Lalu masalah kita harus minta bantuan. Kalau di sini ada masalah antar warga, ya antar warga apalagi dengan hukum ya saudara ya. Pasti bilang gini, oh tenang aja, aku punya uang, aku bisa membayar pengacara, bahkan pengacara terbaik pun aku bisa bayar. Artinya di sini dari perkataan yang Anda keluarkan adalah Anda lebih mengandalkan manusia, yaitu si pengacara, betul nggak Bapak Ibu? Udah dianggapnya udah paling bener, udah dia pengacara itu udah paling pintar, dia sudah biasa ngurus-ngurus masalah ini. Masalah hukum itu pasti akan bisa dilalui melalui pengacara itu. Saudaraku yang Tuhan, ya dari sini kita banyak belajar. Orang banyak menyangka bahwa itu adalah jalan yang sudah benar Anda tempuh. Tetapi sekali-kali kalau Anda mengandalkan manusia, silakan baca di Bapak Mama Tania, baca tadi Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Di sini aja ya dikatakan antar ayat yang dibacakan sama Pak Kimpa sama Mama Tania, ya itu ada berkesinambungan. Yang dianggapnya lurus sekalipun belum tentu itu benar. Ya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, sudah pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Meskipun apa? Mustahil itu. Dan kita kalau matanya baca apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Contoh tadi itu adalah pengacara itu kan manusia Bapak Ibu, betul nggak? Ya. Tapi ingat segala sesuatu, ya kita hanya mempergunakan, tetapi jangan mengandalkan. Udah pasti bisa, udah pasti gold, tenang aja, kita ada sini. Jangan mengandalkan manusia dalam hidupmu. Apalagi kita sudah berumah tangga seperti ini ya.
Ya, apalagi kita sudah berumah tangga seperti ini. Dalam setiap masalah dalam rumah tangga Anda harus apa? Sama-sama berkomunikasi antara suami dengan istri. Ya. Kecuali Pak Kimpa. Ya, Pak ya. Koordinasi sendiri. Koordinasi sendiri. Ya. Bukan arah jalan menuju ke situ lah. Jadi gini ya Pak Ibu ya. Kata si suami, udah pasti bener ini. Ya kayak begini. Karena biasanya ya orang yang mengatasnamakan bahwa memang laki-laki itu kepala keluarga di dalam rumah tangga. Tetapi ingat bahwa kepala rumah tangga Anda yang sebenarnya kalau kita anak Tuhan adalah siapa? Yesus. Minta doa, kita berdoa. Minta apa pertolongan dari Tuhan? Tanya, ngomong sama suami istri. Ya. Kita anak-anak Allah, bedakan kita dengan orang yang tidak tahu kebenaran. Sudah paham di sini Bapak Ibu? Kalau nggak paham silakan tanya. Ingat, sekuat dan sehebat apapun manusia, kemampuannya itu kekuatannya ada batasnya. Tetapi jika kita menyikapi setiap masalah yang ada dan tetap berharap pada kekuasaan Tuhan, ya. Jadi nggak perlu jawab lagi. Kita baca di Mazmur pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Mama amin. Kita saat ini belajar firman Tuhan ya. Di Mazmur pasal yang ke-1 12 ayat 1 sampai 2. Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat 2. Teman-teman, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita manusia ini hanya adalah alatnya saja. Sama dengan begini Bapak Ibu. Saat ini kita membangun pastori gereja, ya, pastori gereja. Bapak Ibu di sini sudah tahu bahwa sama sekali saya tidak pernah minta bantuan dengan desa, betul? Nggak pernah. Saya tidak pernah membuat proposal, betul Pak Kimpa? Ya. Apakah saya mengandalkan diri saya? Tidak Bapak Ibu. Sesungguhnya di saat saya bikin konten, saya tuh berdoa sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Ya, saya tidak mau mengandalkan diri saya. Oh tenang, saya punya channel. Ya, saya punya YouTube, saya punya TikTok, saya punya Facebook, saya punya apapun, saya perguna itu tidak. Tetapi sebelum saya bikin konten, biasanya saya sudah berdoa terlebih dahulu. Karena kenapa? Meskipun terkadang Anda lihat saya bercanda, saya ngomong atau apapun, saya minta sama Tuhan, berikan saya hikmat Tuhan. Bila apa yang saya perkatakan ini adalah sebuah kebenaran, ya. Apa yang akan saya lakukan ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Sama sekali tidak mengandalkan diri saya. Saya tidak pernah mau mengandalkan diri saya atas apa yang saya lakukan dalam pelayanan. Apalagi pembangunan yang sampai harus membutuhkan uang ratusan juta. Ya. Nggak mungkin kita membangun pastori gereja sebesar itu 100 juta, benar nggak? Nggak mungkin. Tapi itu bisa terjadi dan bisa terjadi, sudah pasti terjadi kalau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Terkutuklah kalau kita mengandalkan manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan. Ya. Sama dengan apa yang terjadi saat ini, kita ini bahu membahu, ya kan, bersama-sama bersatu, ya. Jadi mari kita belajar semuanya dari hal-hal yang terkecil yang kita lakukan, ya. Jadi misalnya saya lagi nge-live atau apa, ya sambil bercanda, saya bersyukur, saya senang melihatnya, melihat Anda semuanya kompak, senang. Saya tidak butuh jemaat sampai ratusan, saya nggak butuh jemaat sampai ribuan, tidak. Karena kenapa? Karena biarpun sedikit, tetapi jemaat Tuhan yang saya layani itu bertumbuh, amin. Bisa berdampak di lingkungannya, bisa berdampak dengan keluarganya, bisa berdampak dengan apa? Dengan sekitarnya. Amin. Bahkan saya berpesan, sebagai orang
yang sudah menjadi Kristen, yang sudah lahir baru, jadikanlah ada yang terdepan di saat ada tetangga, ada keluarga yang membutuhkan pertolongan. Amin. Betul ya Pak Pierre ya, saya bilang gitu ya. Jangan pernah lihat suku, jangan pernah lihat agama. Lakukanlah, layanilah mereka semuanya seperti engkau melayani Tuhan. Amin. Itu yang saya harapkan, dan saya bersyukur bahwa jemaat Tuhan di sini semuanya luar biasa. Saya senang. Berikan penanda Tuhan Bapak Ibu. Saya senang banget ya, kita ada kebersamaan ya, kita sama-sama ya saling bercanda, kita capek sama-sama capek ya, mungkin ada kerja capek, saya kerja capek ngomong ya, tapi itulah Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda-beda ya. Nah, Pak Japier sebagai langsung pengerja yang mengharuskan dindingnya ya, Pak Ame ya, tak mungkin ya juga ya kalau misalnya Pak Japier bisa ngangkat satu saksomen itu, ternyata Bapak Ame yang kuat ya. Pak Kimba bagian apa? Bagian pemikiran. Ini kayaknya ini dulu deh, dicacah-cacah entah apa. Kita semua sama Tuhan diberikan talenta masing-masing ya. Bos kita ini juga ya, bagian apa, es batu bagian nyemprot ya kan, bagian apa yang dibutuhkan gereja Bu. Nah, kita semua ini adalah sebuah tim, kita semua ini adalah keluarga. Tetapi setiap apapun yang kita lakukan, semua kita ini pengharapannya kita sebagai anak Allah adalah mengandalkan Tuhan ya. Terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur sampai saat ini kita semua sama-sama diberikan hati yang rendah hati ya, saling melihat kanan dan kiri sesama saudara kita ya. Suku boleh berbeda ya, tapi kita adalah semua anak-anak Allah. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kerinduan kita adalah apa? Kita menjadi dampak di sini. Kita jadikan perimpah. Sungai Amplas adalah apa? Tempat menuai jiwa-jiwa. Lakukanlah ya, semampu Anda melayani Tuhan. Jadikanlah Anda, hidup Anda semua berkah di tempat ini. Amin. Sudah siap Bapak Ibu jadi berkat? Amin. 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 Kayak udah capek capek karena kerja bakti ya. Marilah saya bersyukur. Yang pasti saya bersyukur, saya tidak bisa mengatakan dengan ucapan aja ya, tapi yang pasti dalam hati saya bersyukur, puji Tuhan ya. Bapak Ame juga semangat. Pak Taib besok jangan hilang, besok kita ada juga kerja bakti ya. Oke, haleluya. Kita bersatu berdoa. Haleluya, segala puji dan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami. Khususnya Tuhan, saat ini kami pelayanan, pembangunan ya, di desa, di dusun Perimpah. Demikian juga ya Tuhan, ada anak Tuhan dari kampung sebelah, yaitu di desa dusun Amplas. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan penguatan kepada kami, karena pengharapan kami sebagai anak-anak Allah adalah diberkati oleh Bapa di sorga. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Batuk boy. Sebelum kita menyiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita nyanyikan satu lagu yang berjudul Betapa Hatiku. 1, 2, 3. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku. Terimalah Tuhan persembahanku, Bapa milik
Pakailah hidupku sebadayanku seumur hidupku. Untuk doa persembahan, silakan Ibu. Syukur doa. Haleluya, segala puji dan syukur Tuhan. Terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan di surga. Kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada malam hari ini. Kiranya apa yang sudah kami berikan ya Tuhan, biar kami menjadikan berkat untuk pelayanan kami ke depan Tuhan. Dan berikan kami damai sejahtera, kekuatan, kesatuan hati di dalam pelayanan, bahkan pembangunan ini Tuhan. Jadikanlah kami semua memberikan hati yang dulos, hati yang hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari untuk lagu berikutnya kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, segala puji syukur ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan Bapa di sorga. Terima kasih atas penyertaan Engkau Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Persekutuan doa di dalam keluarga di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga kami akan menutup ibadah kami ini Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Segala puji dan syukur ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan Bapa di sorga. Kami sungguh sangat bersuka cita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberikan hati kepada Bapak Javier, Mama Javier yang sudah membukakan pintu di tempat ini. Kami sudah memuji muliakan Tuhan. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Bapa di sorga. Kami berdoa bersama-sama kiranya Engkau memberkati keluarga di tempat ini. Berkati Bapak Javier beserta Ibu. Bahkan Engkau memberkati setiap pekerjaannya, kesehatannya Tuhan. Setiap apa yang dikerjakannya berikan keberhasilannya Tuhan. Berikan hati yang hamba, rendah hati, dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa kita tidak boleh
mengandalkan manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan. Demikian percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak boleh begitu saja, tetapi menjadikan berkat dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Jadi penguat dan iman kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Ada yang berjalan kaki, pakai motor, Tuhan berkati kami Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang akan pulang ke desa dusun Amplas Tuhan, berkati perjalanan mereka sehingga mereka bisa melewati jembatan tidak banjir dan sebagainya Tuhan. Bahkan berkati kami agar kami bisa berkumpul kembali esok pagi untuk ibadah pagi Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih dan kami mengucap syukur, dan saat ini kami sudah menerima berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya Bapak Ibu, aduh pusing kepalaku. Kemarin pulang pelayanan tuh kehujanan. Salah. Nggak Bapak? Besok gak kemana-mana. Ini banyak jemaatnya. Ada yang masih di ladang belum pulang. Ya, sekarang di sini kan hujan teman-teman ya, hujan ya, jadi tidak semuanya bisa pulang. Biasa sering kita kalau tenaga udah lepas. Tapi Pak, kunci gereja jangan lupa. Kasih. 8:30 ya besok ya. Setengah 9 kita mulai ya. Ibadahnya pagi besok. Pak, jangan ngilang hari Minggu. Jangan beli gas lagi ya di balai. Makin gemoy dirimu sekarang. Iya. Marah makan semakan. Dek. Kok ada opinion? Ya, kalau sama ingin bermah. Aneh bapaknya dia. Udah mati. Jangan bilang gitu. Ada yang jual teman-teman. Ada yang nanya. Banyak saya ada. Udah berani kali balik sini. Kurang tahu. Aku tanya, kalau dia balik, kau mau balik? Ya. Tadi kan Ya mana? Secara hukum itu ya, secara hukum anunya dia ya. Kalau udah 3 bulan nggak ngasih nafkah lahir batin itu dan semuanya udah lepas. Ya. Makanya kau jangan tinggalkan Yesus, boy. Ya sudah tahun dah, tahun lebih. Sudah gitu mulai. Udah berapa tahun dah makan babi kau? Lupa boleh. Masih nggak makan babi dia mas? Makan babi? Udah makan babi? Oh bagus lah kalau kau udah makan babi lah. Mungkin nggak makan. Oh kita makan. Nanti yang suka makan itu orang Madura. Oh. Enak nih pakai babi. Ya kan teman-teman. Rugi nak makan debong. Nah, aku aja yang tukang balap-balap makan. Amin, dimanapun Tuhan berkati kita. Genaplah hujan. Oh ya besok ada tamu nih Pak Kintan. Kalau besok udah hujan dan tidak banjir, ada tamu yang dari Sintang kemarin tuh. Minta didoakan. Orangnya nginap di jalan nih. Mereka ngejebak dulu. Hari Minggu kemarin tuh Meh? Oh, itu ya? Oh, tinggal tua ya, maksudnya. Dia mau datang. Dia mau datang, istrinya sakit, minta didoakan. Hari Minggunya nih, apa tadi ya? Udah sebelum? Sebulan. Hari Minggu kemarin ada kan? Ada. Yang lalu. Oh itu ya. Minggu itu ada ya? Oh iya. Dia
sudah jalan dari Sintang tuh. Cuma nginap di mana tadi, di kampung mana gitu lupa. Itu kena hujan. Bu, di situ kalau nggak banjir saya nyampe ke Primpang. Dia bilang gini, kalau misalnya di jalan itu yang mau ke Primpang banjir, langsung ke Pemodis ya, aku bilang gitu. Dia nggak banjir. Hah? Nggak banjir. Udah jalannya dari sana itu. Soalnya dari minggu kemarin dia mau datang, cuma banjir di jalan tuh. Kan hujan deras kan minggu kemarin itu. Hari Rabu juga mau datang turun ya. Pak Kimpa, let's go. Puji dan syukur Tuhan Yesus pada malam ini. Anak-anak Tuhan telah memuliakan Engkau, memuji Engkau di rumah Panjapera. Terima kasih untuk syukur Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan. Mulia kami dari pagi sampai sore kami bekerja mengerjakan materi kami. Tuhan selalu campur tangan mengadakan Engkau ya Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Diberkati juga anak-anak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan jaga, sudah menabur. Kemudian terima kasih Tuhan. Di depan kami ada satu makanan dan minuman. Tuhan berkati, biar makanan minuman ini menjadi kesehatan dan kekuatan bagi kami. Berkati tuan rumah Panjapera, berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan dan usahanya selalu lancar Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit apapun untuk keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Bayangkanlah, ya makan. Bayangkanlah ya, kalau nggak ada pastori Pak, anak-anak begini di gereja, macam mana orang tua kita mendengarkan khotbah nih? Suasana anak tuh ribut. Tuhan sungguh sempurna. Ya kayak begitu ya kelihatan itu semuanya ya. Jadi ramai sekali mereka ya. Tapi tidak mengurangi sukacita. Ya, saya tidak percaya kita bisa menyelesaikan pembangunan pastori ya. Nanti di saat khotbah anak-anak itu biar pindah gitu dan nggak ribut. Hampir kena report lagi. Siapa lagi nih yang report aku? Nih ramai nih. Siapa yang satu? Kopi kamu awas ya Dewi? Ini mau apa ya? Enak. Ini kopi apa sih Pak?
Ya beginilah. Kemarin pelayanan terus hujanan, kebanjiran. Hari-hari ngumpan balik juga, ya kerjaan di rumah, berkebun, kena hujan juga. Salam. Ini udah megang HP nih. Udah ada dulu. Iya, cowok. Apa ya? Dua. Memang ada doang lagi. Takut. Gak mau kue ya? Coba. Salam. Ya, sakit saya Bupati dia. Demam. Kalau cuma demam tetap saya pelayanan. Lu Tiara, ini yang membawakan hujan ini jemaatnya baru, tapi saya suruh dia berlatih kayak gitu. Jadi ya beginilah, meskipun yang membawakan ujian ini masih belajar gitu. Kita semua belajar. Ini panas nih. Titik tumpak sudah berkawan. Dia yang mengaminjam, anda boleh pelet orang. Ini punya jan. Karena yang penting diberikan hati untuk mencoba belajar untuk tampil gitu. Kalau sudah berani kan nanti bisa belajar pelan-pelan kayak gitu. Ngomong kopi, aku ya nanti kamu nih mama, kamu lebih siap. Oh ya ikan. Apa kopi? Kopi. Kan ini jemaatnya tidak ada yang lulusan SMA. Yakin kopi. Nggak ada. Nggak kedip dia bapaknya. Nggak kedip ya. Kopi sama ya. Justru yang orang yang buru-burunya malah nggak kebaca. Nggak mau. Benar tuh punya bang Aweng nggak? SMP semua. Kalau tinggi SMP. Nggak ada yang SMA di sini. Apalagi sarjana. Tadi mamanya nolak dikasih. Masih panas. Nih. Kopi. Masih panas. Ambil kue dong. Kalau mau ambil sendiri. Sendiri ada tambah. Janganlah. Tadi Firman Tuhan dikatakan apa? Disangkanya lulus padahal bukan. Itu Firman Tuhan yang tadi itu. Kau pikir setelah meninggalkan Tuhan Yesus kamu ada damai sukacita? Ternyata nggak ada, penyiksaan yang ada kan lahir dan batin. Nanti kau nggak langsung jadi pikir mama kan tinggal kemuntah. Dia pergi gereja gitu. Saya kalau ngomong apa adanya ya teman-teman ya. Dan beliau ini adalah anak dari jemaat ya yang saya layani. Tapi beliau ini sudah meninggalkan Tuhan Yesus sebelum saya masuk ke sini, gitu. Udah banyak. Nah, ibu tadi itu sudah meninggalkan Tuhan Yesus sebelum saya masuk ke sini. Dan sebenarnya masih banyak orang-orang yang kayak begitu. Ya. Bodotnya. Iya, makasih ya bangku sang murid. Jadi ya kayak gitu. Baik. Sikit ya. Panas tuh kan. Ibu yang tadi tuh bilang. Tapi aku kalau ibadah, aku nanti apa mau masuk Katolik katanya. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting anak Tuhan Yesus, jangan anak yang lain. Saya bilang nggak apa-apa. Mau ibadah misalnya di gereja Kristen, di gereja Katolik silahkan. Saya aja
kalau pas lagi nggak apa di luar kota gitu kan, kalau memang yang terdekat itu gereja Katolik ya nggak apa-apa. Paling enggak yang kena gua sama apa ini orang tahu ternyata. Oke, kalau begitu kita pulang yuk, istirahat. Kayaknya sudah GL guys. Apa GL ini? Goyang lutut. Kan ada kantung. Tuh, matikan dulu HP. Aduh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus tolong. Beriang. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Dari tadi Aku rela. Oke, ini tetanku. Saat ini kita sudah mau jalan. awas Pir. Bo, ini Bo. Jepian, oke? Udah. Oke. Tuhan Yesus, baru aja jalan udah ke pelosok, ke lumpur. Nah, kita tengok-tengok dulu guys ya di bawah. Nah, khawatirnya ada snack ya. Oke, kita lihat ini pakai lampunya lampu handphone. Nah, saya kalau nginjak yang ada rumputnya. Nggak banjir di jembatan Kak Pak Ameng? Nggak banjir. Hati-hati ya. Kita jalan kaki ya. Iya Pak, yo. Aduh. Teman-teman tahu nggak? Dulu mau masuk ke kampung ini orangnya aneh-aneh nengok kita ya. Tapi sekarang orangnya baik semua dengan saya. Gitu. Ya, meskipun ada lah segelintir gitu. Nah, kayak gini jalannya teman-teman ya. Kita pelan-pelan, hati-hati ya. Kayak orang mantenan gitu jalannya ya. Takut keprosok. Awas motor gede. Jangan kamu terlalu di pinggir, nanti ada ular di situ, di dekat rumput-rumput. Takut pula. Genetik. Sepanjang jalan ya kayak begini, sepanjang jalan di kampung. Makanya jangan jadi orang murtad. Jangan murtadin, apalagi pelayanan kalian. Kalau nggak mau mikul salib ini. Jalannya kayak gini semua. Ini salah sedikit guys, langsung kita senam malam sama lumpur. Wah, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Licin woi. Ini udah bagus banget teman-teman, bagus banget ini. Ya. Ini di tengah. Ini bagus banget. Kalau dulu nih lumpurnya tahu nggak? Ya, separuh betis. Kayak orang mau ke sawah. Terima kasih tuh sampai selutut. Sampai aku nyari-nyari ini sepatuku.
Nah, itu lihat penampakan gereja, guys. Gereja udah dekat. Apa tuh? Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus bayi. Di jalan sana tuh, tengok tuh. Nah kan? Inilah jalannya nih. Udah yuk. Masa orang bilang katanya Ibu Diana itu katanya nggak mungkin lah hari gini di Indonesia jalannya kayak gitu. Ini aku kasih tahu jalannya begitu. Pohon-pohon sudah mengerikan. Dan sisa pohon yang terakhir. Ya saatmu Belum jauh ya. Ini udah bagus, ini bagus banget ini. Ini pun sistem koboi kemarin teman-teman ceritanya. Ada alat berat milik perusahaan langsung menghadang. Mami. Dan dimintain tolong untuk bikin jalan ini gitu. Kalau nggak dihadang mana? Mami, emang Mami tak. Oke guys, ini gereja kita. Yoi, bagus nggak guys? Teman-teman, bagus kan? Pelayanan Murtadin Madura nggak sia-sia guys, punya ya, diberkati oleh Tuhan Yesus pelayanannya ya. Nah, iya, apalagi di atas bukit meskipun gelap. Mami ternyata video. Hanya gelap Ada asap-asap. Enggak apa-apa. Udahlah. Nyalain. Ada asap, mungkin ada jin dan jun. Ih, Mami. Kita bikin bangun. Aduh. Oke, tenang, ketakutan kita tidak akan kebaca. Shalom, shalom. Yang masih bilang Diana Madurese, macam-macam, sudahkah Anda melakukan melebihi dari saya? Itu aja.